Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Tani. Siap-siap panen jagung melimpah hanya dengan pupuk subsidi. Pada video kali ini, kita akan bongkar rahasia pemupukan berimbang pada tanaman jagung, khusus buat Sobat Tani yang ingin hasil maksimal dengan biaya minimal. Penasaran kan? Bagaimana caranya dapetin jagung yang super jumbo dengan pupuk subsidi? Berapa dosis yang pas? Dan kapan waktu aplikasinya? Jangan sampai kelewatan, tonton video ini sampai habis. Karena kita akan kupas tuntas semua triknya. Dijamin setelah nonton video ini, panen jagung Sobat Tani bakal bikin tetangga iri. Yuk, langsung aja kita mulai. Jagung merupakan tanaman serealia yang banyak mengandung karbohidrat. Di beberapa wilayah di Indonesia, jagung telah menjadi makanan pokok bagi masyarakat. Tidak seperti padi, jagung ditanam di musim kering atau musim kemarau karena tidak membutuhkan banyak air untuk tumbuh. Namun, jagung tetap membutuhkan unsur hara yang cukup untuk tumbuh optimal. Unsur hara ini dapat diperoleh dari pupuk. Pemupukan yang tepat akan meningkatkan produksi jagung, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Tanpa pemupukan yang benar, tanaman jagung akan kekurangan nutrisi, yang menyebabkan hasil panennya rendah serta kualitas jagung yang buruk. Untuk jagung sendiri, pemupukan dibagi menjadi dua, yaitu pemupukan dasar dan juga pemupukan susulan. Pemupukan dasar merupakan pemupukan yang dilakukan saat tanaman jagung belum tumbuh, atau saat pengolahan tanah, atau juga saat segera setelah tanam. Sedangkan pemupukan susulan merupakan pemupukan yang dilakukan saat tanaman jagung sudah mulai tumbuh. Dosis yang kami rekomendasikan untuk luasan lahan 1 hektar adalah 500 kg pupuk organik, 500 kg kapur pertanian atau dolomit, 300 kg ponska, dan juga 300 kg urea. Nah, berikut perinciannya. 1. Pemupukan dasar. Pemupukan dasar pada jagung sebaiknya dilakukan saat pengolahan tanah atau selambat-lambatnya 7 hari setelah tanam. Hal ini supaya pupuk dapat tercampur dan terserap dengan rata di lahan. Pada fase ini, pupuk yang digunakan adalah 500 kg pupuk organik, 500 kg kapur pertanian, 75 kg urea, dan juga 150 kg ponska. Pupuk organik sendiri berfungsi untuk meningkatkan kemampuan tanah dalam menahan air dan udara sehingga akar tanaman dapat tumbuh lebih baik. Selain itu, pupuk organik juga mampu meningkatkan aktivitas mikroba yang dapat mempercepat proses penyerapan pupuk kimia. Pemberian dolomit berfungsi untuk menetralkan pH tanah. Untuk jagung, pH yang optimal berkisar antara 5,5 sampai dengan 7,5. Pengaplikasian dolomit harus berjarak minimal 1 minggu dari pupuk kimia. Hal ini dikarenakan kandungan kalsium dan magnesium pada dolomit bisa mengikat pupuk kimia sehingga tidak dapat terserap oleh tanaman. Pemberian pupuk ponska 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan urea. Karena pada tahap awal pertumbuhan tanaman jagung memerlukan nutrisi yang kompleks, terutama nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Kelebihan unsur nitrogen pada tanaman jagung dapat menimbulkan serangkaian masalah yang merugikan. Tanaman akan menunjukkan pertumbuhan vegetatif yang berlebihan, menghasilkan daun dan batang yang sangat besar, sangat hijau, namun sangat lemah, serta rentan terhadap rebah dan juga serangan hama ataupun penyakit. 2. Pemupukan susulan pertama. Pemupukan susulan pertama dilakukan pada usia 20 hari setelah tanam. Pupuk yang digunakan adalah
150 kg Ponska, dan juga 75 kg urea. Nah, Sobat Tani bisa mengaplikasikannya dengan cara dikocor, ditebar, ataupun ditugal. Nah, untuk mengurangi kehilangan pupuk akibat penguapan dan juga aliran air, direkomendasikan dengan cara ditugal di samping tanaman. Jarak idealnya adalah 5 cm dari tanaman. Setelah pupuk dimasukkan pada lubang yang telah ditugal, tutup kembali dengan tanah. Namun, metode ini memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lama karena harus melubangi satu persatu tanah di dekat tanaman. Dan mungkin saja pertumbuhan gulma di sekitar tanaman juga akan meningkat. 3. Pemupukan susulan kedua. Pemupukan susulan kedua merupakan pemupukan terakhir yang dilakukan pada usia 35 hari setelah tanam. Pada fase ini, jagung mulai memasuki masa generatif, yaitu pembentukan bunga dan tongkol. Pupuk yang digunakan adalah 150 kg urea. Loh, kok urea? Bukannya pupuk yang mengandung kalium yang bagus untuk bunga dan juga tongkol jagung. Jadi, untuk kebutuhan kalium dan juga fosfor sudah terpenuhi pada pemupukan dasar dan susulan pertama. Pada pemupukan susulan kedua ini, tanaman jagung akan berfokus untuk meningkatkan fungsi daun sebagai dapur untuk memasak makanan. Semakin bagus kualitas daun pada fase ini, semakin bagus pula hasil panen yang didapatkan. Nah, tapi Sobat Tani jangan khawatir, karena Sobat Tani juga bisa menambahkan pupuk semprot yang tinggi akan kalium, seperti ZK, MKP, ataupun gandasil buah. Pupuk-pupuk tersebut dapat dicampur dengan pestisida, seperti fungisida ataupun insektisida, sehingga proses pengendalian hama dan juga pemupukan dapat lebih cepat dan juga lebih efisien. Jadi, itulah rekomendasi pemupukan berimbang pada tanaman jagung. Namun, Sobat Tani perlu ingat, lebih banyak tidak selalu berarti lebih baik dalam hal pemupukan. Pemupukan berlebih justru dapat membawa dampak negatif bagi tanaman dan juga lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pemupukan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Apabila Sobat Tani memiliki pertanyaan lain seputar pertanian, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru tentang pertanian. Saya Penyuluh Tani Indonesia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.